Inilah menjadi fokus kita. Kita merasakan bahwa hidup ini sangat sulit. Menjadi orang benar saja disingkirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan pada saat ini? Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami sangat susah. Itu disebabkan karena fokus kita bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita lebih banyak kepada masalah-masalah kehidupan kita. Fokus kita lebih banyak kepada rintangan-rintangan yang kita hadapin pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang saat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Saudara, firman Tuhan jelas katakan, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus Kristus. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai fokus kepada Yesus. Kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita saudara, dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, fokus kita kemana? Fokus kita justru bagaimana kita mengejar, memuaskan diri kita. Kita bagaimana berusaha untuk memenuhi kehidupan kita, menyenangkan hasrat jiwa kita, memenangkan semua yang kita selama ini mengalami kesulitan. Mungkin kita mengalami kemiskinan, mungkin kita mengalami sakit penyakit, mungkin kita dihina, mungkin kita direndahkan, mungkin kita mengalami kegagalan dalam ekonomi. Inilah menjadi fokus kita. Kita merasakan bahwa hidup ini sangat sulit. Menjadi orang benar saja disingkirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan pada saat ini? Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami sangat susah. Itu disebabkan karena fokus kita bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Fokus kita lebih banyak kepada masalah-masalah kehidupan kita. Fokus kita lebih banyak kepada rintangan-rintangan yang kita hadapin pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjuang saat ini. Kalau kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah." Saudara, firman Tuhan jelas katakan, ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus Kristus, saudara, ketika Dia ada di muka bumi ini, Dia dibantah oleh sekian banyak orang. Bahkan orang-orang berusaha untuk membunuh Dia. Orang-orang banyak berusaha menyangkal Dia. Orang-orang mungkin menyiksa Dia, meludahinya dan mencambuknya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia hanya berkata kepada Bapa di surga, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang Tuhan Yesus tahu bahwa Dia melihat janji, Dia melihat tugas yang harus Dia selesaikan di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sabar, Tuhan Yesus kuat, Tuhan Yesus tekun. Dia menanggung semua bantahan tersebut. Dia menanggung siksaan. Dia menanggung segala penderitaan cambukan. Saudara, banyak dari kita ketika dikatakan seperti ini bahwa mari kita meneladani Yesus Kristus. Kita berkata, ya Dia kan Tuhan, kita kan manusia. Saudara, pada saat Yesus mengalami pencobaan ini, justru Dia 100% sebagai manusia. Dia berjuang, Dia memberikan contoh kepada saudara. Karena Dia tahu ada tempat yang Tuhan janjikan. Dan Dia tahu, Dia membawa tugas dari Bapa di surga supaya menyelamatkan saudara. Agar jangan sampai saudara tidak mau fokus. Saudara hanya terlibat dengan fokus kehidupan masalah pribadi. Sehingga saudara tidak melihat bagaimana nanti di mana Tuhan menyediakan tempat di surga yang kekal. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Inilah, kita harus fokus tempat yang Tuhan janjikan. Ketika kita fokus pada kehidupan kita saat ini, kita tidak bisa. Kita tidak mampu. Ketika kita jatuh, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita akan menjadi Tuhan, sulit sekali. Contohnya, ketika kita berjuang untuk tidak lagi melakukan, misalnya kita biasa mencuri, kita berjuang untuk tidak mencuri, tiba-tiba kita mencuri kembali. Saudara, kenapa kita bisa mencuri kembali?
Kalau kita mau memandang bagaimana kehidupan kita, mengkoreksi, kenapa orang melakukan pencurian? Karena dia mengalami kesusahan, dia mengalami kesulitan, dia butuh uang, dia butuh cian. Saudara, dia lapar. Ini yang menjadi fokus hidup dia. Ketika dia menjadi fokus seperti ini, dia berjuang bagaimana dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang gampang. Tidak mau bersusah payah, akhirnya dia mencuri kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika hidup kita, fokus hidup kita hanya memperhatikan masalah-masalah yang ada, berarti hidup kita akan tersedot ke sana. Saudara, coba. Ketika kita punya hutang, kita tidak mampu membayar, fokus pikiran kita hanya bagaimana kita menyelesaikan hutang kita. Kita tidak pernah memperkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Padahal ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, kita berdialog dengan Dia, kita bertanya dengan Dia, dan kita minta petunjuknya bahwa apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya menghadapi permasalahannya itu dengan sendirian. Tuhan memberikan Roh Kudus yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang memberikan penghiburan kepada kita. Ketika saudara mengalami kesulitan, menghadap Tuhan, berdialog sama Tuhan. Ingat saudara, sering kita justru menghadap Tuhan, bukan kita berdialog bertanya apa yang harus kita lakukan. Sering kita datang kepada Tuhan, justru kita hanya meminta, Tuhan tolong lunaskan hutang saya, Tuhan tolong sembuhkan saya, Tuhan tolong berkati saya. Fokus hidup kita hanya meminta kepada Tuhan untuk kita diberkati, untuk kita menerima segala berkat. Tetapi saudara, kalau kita fokusnya sama Tuhan, berarti yang kita fokuskan dalam diri kita yang menjadi utama adalah bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, berbeda sekali. Ketika seseorang fokusnya pada diri sendiri, dia fokusnya pada masalah-masalah dalam kehidupan dia. Maka ketika dia datang kepada Tuhan, dia menjadikan Tuhan sebagai kontributor di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai sumber berkat dalam kehidupannya yang supaya selalu memberkati. Dan ketika ada masalah, Tuhan yang menyelesaikannya. Ketika dia berbenturan, Tuhan yang menolong dia memberikan jalan keluarnya. Saudara, apakah itu yang Tuhan inginkan? Mari kita rubah mindset kita. Kita transformasi cara berpikir kita. Kalau kita mau dewasa secara rohani, kita datang kepada Tuhan. Bukan lagi kita minta Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong lunaskan hutang saya, Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya. Bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada Tuhan, saudara. Ingat, jangan sampai salah. Bukan berarti kita tidak boleh meminta berkat dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi adakah kita fokus kepada Tuhan? Janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara, berarti kita tidak harus memikirkan perkara-perkara kita sendiri. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab. Tapi kita harus mengutamakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Karena tugas saudara adalah kita menyukakan dan menyenangkan hati Dia. Saudara, sangat sayang kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka pada nanti di ujungnya, ketika kita masuk pada api yang masuk ke kematian, kita hanya menuju kepada api kekekalan. Kalau kita mau nanti masuk dimuliakan bersama dengan Tuhan di surga, saat inilah ketika kita hidup ini, kita berjuang bagaimana menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dengan kita fokus kepada Dia, fokus pada kehendaknya, fokus pada keinginannya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita fokus apa yang menjadi keinginan Tuhan, justru kita memikirkan perasaan Tuhan. Ketika kita memikirkan perasaan Tuhan, disinilah kita membayar jasa kepada Tuhan, kita membayar hutang-hutang kita kepada Tuhan. Saudara, kita semua berhutang. Karena kita sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Dia, kita sudah dibayar lunas dengan darahnya. Kita berhutang kepada Tuhan. Saudara, kita tidak bisa membayar hutang tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setiap ada kesempatan untuk kita melakukan dosa, justru saat itulah kesempatan kita untuk membayar hutang kita kepada Bapa. Ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, kita berjuang supaya kita tidak berdosa. Kita berjuang mengalahkan segala hasrat dosa. Kita berjuang mengalahkan segala karakter-karakter dosa dalam diri kita. Disitulah kesempatan kita untuk membayar hutang-hutang kita dengan cara mencicilnya, saudara. Sejak saat ini, saudara, mari sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, mari kita fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Apa yang membuat Tuhan senang? Apa yang membuat Tuhan bersuka? Dan apa yang membuat Tuhan tersenyum atas yang kita lakukan, baik dari pikiran kita, mata kita, perkataan kita, sikap hidup kita dari waktu demi waktu. Mari
Kita harus bisa membuat Tuhan tersenyum melihat sikap hidup kita. Kita harus bisa membuat Tuhan bersuka hatinya, bergembira hatinya ketika melihat saudara di dalam kehidupan ini, di dalam masa-masa kehidupan ini, menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Memang tidak mudah, tapi pasti saudara bisa. Apalagi ketika saudara fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah kita. Masalah kita, Tuhan pasti bimbing kita untuk menyelesaikannya. Roh Kudus pasti berikan penghiburan dan pertolongan kepada kita, menuntun kita untuk menghadapinya, sehingga mendapatkan jalan keluar. Saudara, mari alihkan fokus hidup saudara hari ini. Kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.